Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berencana melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purwobekti ke Dewan Pengawas KPK hari ini. Hasto menilai ada sejumlah pelanggaran etik dan tindakan melawan hukum yang dilakukan Rosa selama proses penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam jumpa pers pada Selasa kemarin, Hasto menuding penyidik KPK AKBP Rosa Purbo melakukan intimidasi terhadap saksi sidang pra-peradilan Hasto, yakni Agustiani Tio. Menurut Hasto, apa yang dilakukan terhadap Rosa atau yang dilakukan Rosa terhadap Agustiano sangat intimidatif dan tendensius, mulai dari menggebrak meja hingga meminta Agustiani Tio mengganti kuasa hukum, hingga melarang anggota Bawaslu itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri. Hasto menilai tindakan Rosa di kasus Harun Masiku ini tidak terlepas dari kepentingan politik di luar KPK. Banyak yang mengatakan kepada saya bahwa kini tiba saatnya untuk melakukan suatu gugatan, suatu declaration of our objections, atau suatu sikap resmi sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah terhadap perlakuan berlebihan berupa suatu pelanggaran etik dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Rosa Purwobekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seseorang yang mengidentikan dirinya sebagai seorang raja. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP itu sampai ada putusan pra-peradilan yang baru saja diajukan kembali pada awal pekan ini. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyatakan pihaknya mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 14 Februari. Namun pada Senin 17 Februari, Hasto mendapatkan panggilan dari KPK untuk hadir pada pemeriksaan Kamis 20 Februari besok. Roni pun meminta KPK untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan, yakni dengan melakukan penundaan pemeriksaan terhadap Hasto. Menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pengadilan pra-peradilan. Saat ini juga ada rencana KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan saat bersamaan, Hasto Kristianto telah mengajukan pra-peradilan untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini Sekjen PDIP juga berencana melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa ke Dewas KPK. Lalu seperti apa sebenarnya Putu? Bagaimana dugaan dan tudingan ini terhadap AKBP Rosa yang dinilai melanggar etik? Iya betul sekali Juno, memang ini prosesnya jadi bercabang begitu ya, bukan hanya berjalan dari sisi pidananya saja di mana KPK menelusuri adanya dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam upaya suap Harun Masiku kepada KPU dan Bawaslu untuk PAW atau pergantian antar waktu di DPR, kemudian juga terkait dengan dugaan perintangan penyidikan, tapi juga bercabang ke sektor yang lain. Sektor apa? Yang pertama adalah terkait dengan etik, di mana dari kubu Hasto ini menuding bahwa salah satu penyidik KPK yakni Rosa Purba ini melakukan hal-hal yang melanggar etik dari proses pemeriksaan begitu sebagai penyidik. Pertama menggebrak meja, kemudian ada upaya yang dinilai begitu oleh kubu Hasto ini intimidatif, sehingga kemudian salah satu saksi yang juga hadir di persidangan Hasto Kristianto yakni Agustiani Tio ini merasa
terintimidasi, apalagi ketika ada larangan bepergian ke luar negeri, padahal sebelum ada kasus ini muncul lagi ke publik, kita tahu kasus ini sudah muncul dari tahun 2020, kemudian proses pidana persidangan ini sudah berjalan begitu, lalu muncul lagi di tahun 2024 sampai dengan saat ini, sehingga dari jeda waktu tersebut disampaikan bahwa Agustiani Tio ini memang sebelumnya sudah menjalani proses pemeriksaan kesehatan atau pengobatan kanker di Guangzhou. Nah, dengan adanya pelarangan ke luar negeri, maka tentu saja proses tersebut tidak bisa dilakukan atau proses pemeriksaan kesehatan tersebut tidak bisa dilakukan, sehingga ada kerugian yang dialami oleh saksi yang hadir dalam persidangan Hasto Kristianto di pra-peradilan kemarin, yakni Agustiani Tio. Nah, hal-hal tersebut ada juga upaya kemudian katanya menekan Agustiani Tio untuk menunjuk beberapa nama di lingkaran dekatnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan lain-lain. Ini yang menjadi dasar kubunya Hasto untuk melaporkan ke Dewas KPK. Rencananya nanti pada pukul 2 siang atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini akan ada laporan yang masuk ke Dewas KPK diwakili oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto untuk melaporkan hal-hal tersebut. Apakah nanti memang betul ada pelanggaran etik atau tidak, ini tentu menjadi kewenangan dari Dewas KPK. Di sisi lain, proses pra-peradilan ini juga kembali berlanjut. Kemarin sempat tidak diterima, tapi pada hari Jumat pekan lalu, kubunya Hasto ini juga kembali mengajukan proses pra-peradilan. Kenapa diajukan lagi begitu? Karena kalau mengacu pada putusan dari pra-peradilan sebelumnya, alasan dari hakim tidak bisa mengabulkan permintaan pra-peradilan atau mengulik tentang keabsahan ini berkaitan juga dengan dua sprindik yang dijadikan satu permohonan. Nah, di pra-peradilan ini diajukan 2 permohonan untuk 2 sprindik. Jadi prosesnya ada 3, tiga-tiganya berjalan secara paralel. Kita nantikan apakah ini mengganggu satu sama lain. Kita harus menunggu nanti jam 2 di Dewas KPK dan besok pemeriksaan yang kesekian kalinya untuk Hasto Kristianto oleh KPK dan nanti pra-peradilan di awal Maret. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Nimputu Trisnanda dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.